Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 4 Juli 2025 dengan judul Masuk kepada Kebebasan Sabat. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini, kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Keluaran 35 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Mari kita ikuti penjelasannya. Hari keempat bulan Juli adalah tanggal besar dalam sejarah Amerika Serikat karena hari itu memperingati dilakukannya deklarasi kemerdekaan pada tahun 1776. Dengan memilih pemerintahan sendiri daripada pemerintahan oleh bangsa dari tempat yang jauh, para pendiri negara ini menandatangani sebuah dokumen yang memberi jaminan atas semua aktivitas kehidupan rutin yang dapat diprediksi untuk mendapatkan perlindungan kebebasan. Sulit membayangkan bagaimana beban-beban psikologis orang-orang dapat terlepaskan oleh karena mengetahui bahwa semua potensi penindasan dapat dihilangkan dengan pengumuman resmi akan kemerdekaan ini. Di satu sisi, Tuhan melakukan hal yang sama dengan deklarasi Sabat miliknya. Meskipun hanya sedikit orang di dunia yang memiliki keistimewaan kebebasan demokratis, setiap orang telah diberi kebebasan untuk mempunyai hubungan individual bersama Allah dengan memanfaatkan karunia-Nya, yaitu waktu Sabat. Tanpa paksaan atau desakan, Tuhan memperkenalkan kita pada sebuah pengalaman yang begitu mulia sehingga banyak yang menentang manfaat dan berkat-berkat-Nya karena mereka belum mengetahuinya. Hari Sabat ditetapkan untuk selama-lamanya pada hari ketujuh minggu penciptaan, dirancang oleh Tuhan sebagai hari istirahat. Sabat lebih baik daripada sebuah gagasan, ini adalah sebuah kenyataan. Masuk ke dalam hari ini memberikan kesempatan bagi kita untuk menangkap hakikat kemerdekaan. Hari Sabat adalah sebuah ruang ketika seluruh dunia memberi jalan untuk waktu tenang pribadi kita tanpa gangguan dan tidak diatur oleh entitas atau makhluk apapun selain Tuhan. Di dalam hari Sabat kita mempunyai kebebasan dan kekhawatiran, tagihan pekerjaan, tenggat waktu dan tekanan untuk menghasilkan dan performa. Tuhan memberi umat manusia satu deklarasi kemerdekaan yang sama, yaitu hari Sabat, untuk diperingati setiap hari ketujuh. Oasis 24 jam ini, di tengah dunia yang tandus dan sunyi, tak terperasaan, menyegarkan dahaga jiwa. Gantinya menjadi beban, Sabat sesungguhnya mempunyai efek pembersihan secara emosional
yang memungkinkan adanya refleksi dan perenungan yang tenang. Tanpa keberadaannya di dalam kehidupan mingguan, kita akan dengan cepat menuju akhir tanpa halangan. Tidak adanya pengingat yang mana kedatangan kita pada akhir kehidupan bukan lagi peristiwa masa depan, melainkan kenyataan saat ini. Sabat menawarkan kebebasan dari dunia yang menindas dan merusak. Sabat masuklah pada kewajibannya, nikmati ketenangannya, nikmatilah kesendirian. Benamkan diri Anda dalam waktu yang paling menyegarkan jiwa dari apa yang pernah Anda capai dalam 168 jam seminggu. Masuklah ke hari Sabat dan temukan kebebasan sejati. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.